I Start With Jesus, di mana setiap Sabtu kita akan datang menyembah Tuhan. Kita perlu tuntunan daripada Tuhan untuk kita memulai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur, dan juga minyak urapan. Itu juga dengan catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal poin-poin yang penting yang tadi disampaikan oleh Pastor Roni, Pastor Isi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami adalah karena kasih setiamu. Hari ini Tuhan, pada waktu kami pagi bangun, kami ingin memulai di dalam hadirat-Mu. Kami ingin mulai bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah, kami ingin mencari tuntunan daripada-Mu, dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami, memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah, bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Mari sembah namanya, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Tinggikan namanya, mazmurkan namanya. Kau hadir tengah pujian umat-Mu Tuhan. Bapa, tuntun kami. Bila Engkau tak beserta dengan kami Tuhan, kami gak mau berjalan melangkah. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami. Mari kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan lagi, bila Engkau tak besertaku,
Ya Yesus, ajaib kami, ajaib kami Yesus. Haleluya, pujilah nama Yesus, Yesus, ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. kami berada Tuhan, hadirat Tuhan yang kami butuhkan. Penuhi kami Tuhan, tuntun hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan segenap hatimu kita perlu Dia. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Katakan lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu mengarahkan kami untuk bergerak, berjalan di dalam setiap tuntunan-tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa, setiap kami yang mengikuti acara I Start with Jesus, semuanya dijumpai, semuanya diberkati, semuanya dilawat Tuhan. Maka berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Setiap firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang sanggup memerdekakan setiap anak-anak Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Kami mau buka hati kami, Roh Kudus yang ambil alih. Biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami Roh Kudus untuk bukan cuma cakap dalam menjadi pendengar, tapi Roh Tuhan memampukan untuk kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam I Start with Jesus. Kami senang sekali di pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah
atau saudara yang sedang ada di kendaraan, atau saudara yang sedang ada di luar negeri, di lokasi yang berbeda-beda tentunya, dalam segala aktivitas saudara. Baik saudara yang mengikuti secara live, atau saudara juga mengikuti secara rerun. Berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Nah, di pagi hari ini, judul khotbah yang akan kita bahas berbicara mengenai mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Ya, mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara, ini adalah doa yang diucapkan oleh Salomo ketika dia telah menjadi raja atas Israel, menggantikan Daud ayahnya. Salomo berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan hikmat dan diberikan pengertian. Dan Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Hikmat adalah hati yang bijaksana dan tajam dalam pengamatan untuk melihat dan menimbang segala sesuatu dari sudut pandangan Allah dan dari sudut pandangan firman-Nya. Hikmat adalah salah satu harta terbesar dalam kehidupan ini. Karena Alkitab mengatakan, orang yang berhikmat adalah orang yang bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam keputusan-keputusan yang harus diambil di dalam kehidupan ini. Dalam Amsal 9 pada ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, orang-orang yang berhikmat tanpa disadari, sebenarnya dia akan memiliki kata-kata yang bijak keluar dari mulutnya. Ada pertimbangan yang matang, ada pengertian, dan ada kekuatan yang sangat besar. Inilah sebenarnya karakteristik dari para raja, bangsawan, para pemimpin, dan hakim yang takut akan Tuhan. Hikmat lebih bernilai ketimbang kekayaan materi yang dilambangkan dengan emas tua dan perak pilihan. Saudara, seperti janji Tuhan kepada Salomo, Tuhan berkata bahwa engkau meminta hikmat, tetapi aku berikan bukan hanya hikmat, dan juga ditambahkan kekayaan dan kemuliaan bagimu. Saudara bisa lihat di dalam 2 Tawarikh pada pasal 1 ayat 7 sampai dengan 12. Nah saudara, bagi anak-anak Tuhan yang berhikmat, ternyata juga dijanjikan kekayaan, kemuliaan, harta, dan keadilan. Nah, Tuhan ingin memberikan hikmat ini kepada setiap orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh hikmat? Yang pertama caranya adalah melalui doa. Ya, melalui doa. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, Yakobus berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara masih ingat, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Artinya, tanpa berdoa, kita akan kesulitan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya kenapa hikmat selalu berhubungan dengan yang namanya doa. Karena melalui doa, itu membuat kita sepakat bahwa pimpinan dan arahan Tuhan sajalah yang membuat perjalanan kita menjadi berhasil. Jadi yang pertama, kalau saudara mau dapat hikmat, berdoa. Minta sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah menyimpan. Apa yang Dia mau berikan adalah yang terbaik. Maka saudara yang minta hikmat sama Tuhan dengan cara berdoa, Tuhan pasti memberikannya kepada saudara. Cara yang kedua untuk kita memperoleh hikmat adalah melalui pencerahan Roh Kudus. Efesus pada pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Garis bawahi kata-kata ini. Penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu berbicara anak-anak Tuhan. Hidupnya jangan pernah tidak di dalam urapan, tidak di dalam roh Tuhan. Mari bangun hidup kita selalu dengan roh Tuhan. Bangun kehidupan yang aktif dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah roh. Itu sebabnya Roh Kudus mampu memberitahukan kita segala hal, termasuk hal-hal yang akan datang. Nah, dengan hidup di dalam roh, maka kita mampu mematikan segala arahan kedagingan sebagai instrumen yang dapat disusupi oleh si jahat. Penalaran kita menjadi jelas dan tenang, bukan lagi karena emosi. Sehingga penilaian-penilaian kita, keputusan-keputusan kita bukan lagi berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan tuntunan daripada hikmat-Nya Tuhan. Yang ketiga caranya adalah dengan melalui penelitian Alkitab yang tekun. Nah, untuk memahami jalan-jalan Tuhan, itu hanya didapat melalui penelitian firman Tuhan siang dan malam, serta berkomitmen untuk mau melakukannya. Alkitab telah berkali-kali memberi contoh kepada para pahlawan iman, bagaimana mereka melangkah, memimpin, mengambil keputusan dengan tepat. Caranya adalah mereka selalu merenungkan, yaitu Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dalam Yosua pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-7, dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Yosua berhasil menjadi pemimpin menggantikan Musa karena dia memimpin berdasarkan perenungan akan firman Tuhan. Yosua tidak sembarangan dalam memutuskan semuanya berdasarkan pertimbangan pribadi, melainkan dia menimbang berdasarkan pertimbangan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 25 pada ayat yang keempat, dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Juga di dalam Mazmur pada pasal 119 pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara bisa melihat, disinilah jaminan yang Tuhan sediakan pada saat kita bergerak dengan hikmat, karena dengan hikmat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Lalu saudara, di sini persoalan selanjutnya adalah, apakah orang yang memiliki hikmat dan memiliki pengertian terjamin akan setia kepada Tuhan? Kita tentunya tahu bagaimana peristiwa Salomo, bahwa Salomo diberikan hikmat, Salomo diberikan pengertian. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa Salomo akan bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah memperingatkan Salomo untuk berhati-hati, hidup menuruti jalan-jalannya Tuhan, dan mentaati semua perintah-perintahnya Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-14. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya Salomo meninggalkan Tuhan, dan ternyata Salomo gagal melakukan apa yang diketahuinya adalah kebenaran. Karena itu Salomo ditolak oleh Tuhan. Saudara, Alkitab itu jujur. Kenapa saya katakan jujur? Yang benar dikasih tahu, orang-orang hebat diceritakan, tapi orang-orang gagal juga diceritakan di sana. Nah, kegagalan Salomo ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita, bahwa memiliki hikmat atau memiliki pengetahuan istimewa mengenai firman Tuhan tidaklah menjamin bahwa seseorang akan hidup bagi Tuhan
sesuai dengan hikmat itu dan mengikuti jalan-jalannya. Bukan berarti sekarang kita berkata, oh kalau gitu saya nggak perlu hikmat dong, kalau gitu saya nggak perlu berpengertian. Oh tidak, justru kita harus hidup di dalam hikmat, justru kita harus hidup di dalam pengertian. Makanya itu sebabnya dibutuhkan kewaspadaan, dibutuhkan yang namanya berjaga-jaga dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena dengan hikmat dan pengertian, mari kita tetapkan diri kita hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Bukan lagi tentang melakukan keinginan-keinginan kita. Ada amin? Saya berdoa, saudara semua yang hadir, yang mengikuti acara ini, saudara boleh mengalami kehidupan yang berbeda. Anda bukan lagi bergerak berdasarkan apa yang Anda mau, tapi Anda bergerak berdasarkan apa yang Tuhan mau di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan telah sediakan. Mari kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita mau sama-sama angkat roti ini di atas kepala. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala sakit penyakit. Kami dijaminkan sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, roh-roh jahat dilumpuhkan, dihancurkan. Kami punya iman, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara juga boleh angkat minyak dari tempat Anda masing-masing. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, berkati setiap keluarga saudara, berkati setiap tempat saudara, mungkin di rumah Anda, di proyek Anda boleh lepaskan berkat. Saya percaya ucapan berkat Anda itu akan berhasil dan akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Nah, saya mengajak saudara sesuai dengan Amsal pada pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Jadi perhatikan kata-kata kita. Mari kita lepaskan perkataan berkat bersama-sama dengan saya, yaitu sesuai dengan di layar kaca saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya
atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya berkat ini terjadi bagi setiap saudara. Saya berdoa biar keluarga saudara semua di dalam kemurahan, di dalam kemuliaan Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkati segala aktivitasmu. Maka sepanjang hari ini berkat Tuhan menyertai. Apa yang kau doakan selama ini digenapi. Engkau bergerak bukan dengan kekuatan pribadi, tetapi kau bergerak dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan telah sediakan. Dan itu membuat engkau berjaga-jaga untuk selalu melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan dan terimalah berkat ini bersama keluargamu sampai suatu hari nanti, agar keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di I Start With Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan